Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadualkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah fikih. Materi kita menyambung apa yang telah kita pelajari sebelumnya terkait tentang rukun-rukun wudu. Pada kesempatan ini akan kita masuki rukun wudu yang ketiga dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalithu ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Dan rukun wudu yang ketiga adalah membasuh dua tangan sampai dua siku. Rukun wudu yang ketiga adalah membasuh dua tangan sampai dua mata siku. Jadi rukun wudu yang pertama, niat yang dibarengi dengan membasuh muka. Rukun wudu yang kedua adalah membasuh muka. Rukun wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai dua mata siku. Lalu bagaimana kalau seseorang tidak memiliki dua siku? Fa illam yakun lahu mirfaqani wa tuwira qadruhuma. Maka jika tidak ada baginya orang dua siku, dipandanglah ukuran keduanya. Jadi bagi orang yang tidak memiliki siku, mungkin tangannya putus atau bagaimana, maka tetap dibasuh dua tangannya sampai ukuran dua siku. Wa yajibu ghaslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sal'atin wa usbu'in zaidatin wa azafira. Dan wajib membasuh sesuatu yang berada di atas dua tangan, nyatalah dari rambut, anak jari tambahan dan kuku. Artinya ketika kita membasuh dua tangan di saat berwudu yang menjadi rukun wudu, apa yang berada di tangan, baik rambut yang ada di tangan maupun anak jari tambahan maupun kuku yang berada di tangan, itu wajib dibasuh, wajib dibersihkan. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min waskin yamna'u usulal ma'i. Dan wajib menghilangkan sesuatu yang berada di bawahnya dua tangan, nyatalah dari kotoran yang melarang dia kotoran itu akan sampai air. Ketika wajib membasuh sesuatu yang berada di atas dua tangan seperti rambut tadi, kuku tadi, maka begitu pula terhadap apa yang berada di bawah kuku seperti kotoran, di mana kalau kotoran ini tidak dihilangkan, maka air tidak sampai ke sana. Berarti wuduk kita tidak sah menurut syarak. Itu rukun wuduk yang ketiga. Warabi'u mashu ba'dir ra'si min zakarin au unsan au khunsan au mashu ba'di sya'rin fi haddir ra'si. Dan rukun wuduk yang keempat adalah mengusap sebahagian kepala dari laki-laki atau perempuan atau si unsa, atau mengusap sebahagian rambut pada batasan kepala. Jadi rukun wuduk yang keempat setelah membasuh dua tangan adalah mengusap sebahagian kepala atau mengusap sebahagian rambut seukuran kepala, baik itu dari laki-laki atau perempuan atau si unsa. Jadi bagi laki-laki yang hendak berwuduk, perempuan yang hendak berwuduk, si unsa yang hendak berwuduk, sebagai salah satu rukun wuduk untuk dia adalah mengusap sebahagian kepalanya atau mengusap sebahagian rambutnya. Wala tata'ayyanul yadu lil mashi bal yajuzu bi khirkatin wa ghairiha.
dan tidak nyata tangan untuk usapan, tetapi boleh dia usap itu dengan alat lain dan sejenisnya. Jadi artinya untuk mengusap kepala tadi, mengusap sebahagian rambut tadi atau kepala tadi, boleh menggunakan alat lain selain tangan. Yang penting kepala terusap, rambut terusap. Walau ghasala ra'sahu badala masiha jaza. Dan jikalau membasuh dia seseorang akan kepalanya seorang, hal keadaan ganti mengusapnya kepala, boleh. Andai seseorang ketika berwuduk seharusnya dia mengusap kepalanya atau mengusap rambutnya, lalu ia ganti usapan itu dengan membasuh kepalanya dengan air, maka itu dibolehkan. Walau wada'a yadahu al-mablulata walam yuharrikha jaza. Dan jikalau meletakkan dia seorang akan tangannya yang basah dan tidak menggerak-gerakkan dia seorang akan tangan itu, boleh. Artinya ketika seseorang dalam mengusap sebahagian kepalanya atau sebahagian rambutnya, dalam mengusap tadi dia meletakkan tangannya yang basah di atas kepalanya atau rambutnya tanpa menggerak-gerakkan tangannya itu, maka hukumnya boleh. Wal khamisu ghaslur rijlaini ilal ka'baini. Dan rukun wuduk yang kelima adalah membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Kapan membasuh kaki, dua kaki itu dilakukan? Illam yakunil mutawaddi'u labisan lil khuffaini. Jika tidak ada orang yang berwuduk itu memakai dua sepatu. Jadi dalam aturan membasuh dua kaki sampai dua mata kaki itu dilakukan oleh orang yang berwuduk di saat orang yang berwuduk ini tidak memakai dua sepatu. Jadi pada zaman Nabi dahulu ya, kebanyakan orang itu sering bermusafir. Dalam bermusafir itu mereka memakai dua sepatu. Maka di saat berwuduk tidak perlu melepas dua sepatu itu, cukup dengan mengusap dua sepatu itu sebagai rukun wuduk yang kelima. Fa in kana la bisahuma wajaba alaihi mashul khuffaini. Maka jika ada dia orang yang berwuduk memakai keduanya dua sepatu, wajib atasnya orang itu mengusap dua sepatu. Artinya ketika seseorang atau katakanlah musafir dalam perjalanan, dia memakai dua sepatu. Sepatu ini sepatu khusus untuk perjalanan. Maka ketika berwuduk, sepatunya ini tidak perlu dilepas, akan tetapi diusap sepatu itu. Au ghasalar rijlaini, au ghaslur rijlaini, atau membasuh dua kaki. Jadi boleh juga sepatu tadi dilepas dengan cara membasuh kaki, dua kaki, atau sepatu tadi tidak dilepas tetapi yang diusap, tetapi ganti dari basuh kaki adalah mengusap dua sepatu itu. Wa yajibu ghaslu ma alaihima min sya'rin wa sal'atin wa uswi'in zaidatin kama sabaqa fil yadaini. Dan wajib membasuh sesuatu yang berada di atas keduanya dua sepatu, dua kaki, nyatalah dari rambut, anak jari yang bertambah, sebagaimana yang telah berlalu pada dua tangan
Artinya, apa yang berada di atas dua kaki dan apa yang berada di bawah dua kaki seperti kotoran tadi sama dengan ketentuan pada dua tangan, maka itu wajib dibasuh, wajib dihilangkan. Wasadisu at-tartibu fil wudu'i alama ay al-wajhi alladhi dzakarnahu fi addil furudi. Dan rukun yang wudu yang keenam adalah tertib atau berurutan dalam wudu. Atas sesuatu artinya cara yang telah menyebutkan kami akannya cara pada sejumlah rukun-rukun wudu. Artinya rukun wudu yang keenam adalah mengerjakan rukun wudu itu secara beruntun. Mulai dari awal sampai akhir. Tidak boleh didahulukan yang terakhir, diakhirkan. Tidak boleh mendahulukan yang terakhir, mengakhirkan yang dahulu. Kerjakanlah sesuai dengan urutannya. Falau nasiya at-tartiba lam yakfi, maka jikalau melupakan dia seorang akan tertib, tidak mencukupi. Kalau tidak tertib, kalau tidak berurutan dalam pelaksanaan wudu, kalau tidak berurutan rukun-rukun wudu yang kita kerjakan di saat berwudu, mulai dari satu sampai terakhir, maka itu tidak memadai atau tidak sah wudu kita. Walau ghasala arba'ata a'dha'ihi daf'atan wahidatan bi udhunihi irtafa'a hadatsu wajhihi faqat. Dan jikalau membasuh dia seseorang akan 4 anggotanya hal keadaan sekaligus, dengan telinganya terangkatlah hadas wajahnya saja. Ini sebagai tambahan saja. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk tugas dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.